Oke Bang Herwanto, update sedikit, kemarin kan habis melaporkan Bang Farhat ke Pradi. Mungkin boleh diulas sedikit dari Pradi responnya seperti apa dan gimana Bang kemarin? Dari mana? Dari Pradinya, respon dari Pradi. Ya, kemarin itu kan kebetulan pada saat saya memberikan keterangan kepada teman-teman media, nah bersamaan dengan itu kan ada wakil sekjen tuh, ya. Jadi ada kesekjenan datang tuh, dan saya bersalaman, dan dia juga sudah tahu bahwa sudah ada surat yang masuk dari Barisan Advokat Bersatu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Pak Abbas. Nah, dia juga sudah bilang langsung akan memberikan disposisi terkait dengan surat kita. Jadi artinya gini, sambutan dari organisasi Pradi sangat baik. Ya, karena apa? Karena mereka sudah diberikan kewenangan untuk dapat memanggil orang yang dilaporkan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Oke. Nah, selanjutnya nanti langkah dari Pradi seperti apa Bang mungkin? Yang pertama, dia pasti akan menghubungi saya ya. Ini mungkin meminta keterangan atau meminta tambahan-tambahan bukti. Saya sudah siapkan. Saksi sudah saya siapkan, bukti sudah saya siapkan, segala sesuatu sudah saya siapkan semuanya. Nah, kemudian setelah saya mungkin Pradi akan memanggil orang yang saya laporkan, itu Pak Abbas. Bang, ini untuk memperjelas sedikit dari kode etik yang Abang laporkan, ini dari Pradi nanti akan berikan teguran dulu ke Bang Farhat soal kode etik tersebut atau izin hukumnya dicabut atau seperti apa Bang? Ya, jadi sanksi ya, kalau memang sanksi. ternyata terbukti ya, seseorang advokat yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, nah ketika diperiksa, ya, diadili, ya terbukti nih, maka dia akan mendapatkan sanksi ya, tergantung tingkat kesalahannya. Kalau dianggap dia melakukan pelanggaran yang kecil, ringan, maka bisa diberhentikan selama berapa bulan atau dicabut izinnya selama setahun. Tapi kalau seandainya menurut Dewan Kehormatan ternyata ya, pelanggaran ini berat ya, karena begini ya, yang saya laporkan ini bukan hanya perilaku dia kepada saya, tapi perilaku dia kepada masyarakat juga, kepada orang-orang yang berhubungan dengan dia, kepada orang-orang yang tidak ada hubungan dengan dia juga. Jadi kan ini, cobalah bayangkan ini di media sosial itu ya, ada yang diganti pakai daster, dibikin joget-joget dan lain sebagainya. Ada juga komentar-komentar masyarakat terkait ya ketidaksukaannya dengan cara dia melakukan pembelaan. Ini dilaporin, bahkan ada donatur dilaporin. Nah ini kalau seandainya ya, saya nanti akan mendorong pada Pradi, ya mohon juga dipelajari nih. Artinya akibat dari tindakan-tindakan dia ini, ucapan-ucapan dia ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Nah kalau ternyata memang Dewan Kehormatan merasa bahwa ini adalah suatu ancaman dapat bisa menjatuhkan kehormatan profesi, dan ini bisa dicabut permanen. Artinya bisa dicabut permanen, artinya apa? Pecat gitu. Tidak punya izin lagi. Nah, ini tapi semua saya serahkan ke Dewan Kehormatan. Oke. Nah dari laporan Abang berujung ke Bang Farhat nyindir Abang nih Bang, kebetulan di sosmednya banyak lah gitu statementnya, salah satunya disebut pengacara setan gundul gitu Bang. Mungkin ditantang balik, emang ada buktinya gue melanggar kode etik gitu, tanggapan Abang? Kalau saya sudah berani melakukan tindakan hukum ya, tentu saya analisa, saya pelajari, saya dalami ya. Tidak mungkin asal-asal lapor aja ya. Saya bukan pengacara asal lapor. Ini sedikit lapor, ini sedikit lapor, ini sedikit lapor. Kalau dia pasang status ya terkait dengan apa yang saya pakai, ini statusnya dia pertama tuh menunjukkan ini foto gini nih. Dia dari Shopee atau dari apa itu? Ada di situ ada kalimat. Itu sudah lama saya dikirim, tapi saya biarin, saya diamin. Dia bikin status lagi, salah satu tim saya tuh dibilang rambut kuning dan sebagainya, saya diamin, kumpulin. Dia lagi bilang lagi
masalah apa namanya ini nggak mau berteman, dia blok saya dan lain sebagainya. Ini aja ya, kalau saya sampaikan nanti ke Dewan Kehormatan, ini sudah cukup ya. Karena apa? Yang namanya rekan sejawat itu harus saling menghormati. Ini saya belum menjadi pengacara Novi, baru hadir aja di situ kemarin. Dia udah WA saya kalimat-kalimat yang kurang bersahabat. Begitu saya angkat bicara, langsung diblok. Ini kalau bicara masalah etik, masuk nggak etikanya? Bener nggak etikanya? Jadi kalau seandainya dia mau lapor balik, saya nggak bisa buktiin, dia nggak akan bisa laporin saya. Karena apa? Saya mampu buktiin nanti. Gitu. Jadi kalau nanti dia melaporkan saya menunggu terbukti atau tidak, ya kita buktikan. Nah, yang jelas saya bukan pengacara yang suka lapor-lapor, sembarangan lapor. Saya bukan pengacara seperti itu. Nah, artinya kan abang serius ya dalam hal ini gitu, perkara ini. Nah, tapi tetap menurut Bang Farhat itu Bang Herwanto ini gak nyambung dan kurang kerjaan, Bang. Kalau ibaratnya gak nyambung, saya rasa nanti biar masyarakat yang menilai. Dan nyambung nggak dengan apa yang saya lakukan gitu kan. Justru sebenarnya kadang saya begini ya, kadang saya melihat orang ini ngomong sebenarnya ada beberapa kalimat tuh yang sebenarnya cocok untuk dirinya sebenarnya. Wah, itu nggak ngerti kode etik tuh, nggak nyambung. Makanya pertanyaan-pertanyaannya lucu sebenarnya. Sebenarnya saya males ya menanggapi apa namanya kalimat-kalimat yang muncul dari orang ini. Kenapa? Karena kalimat-kalimat seorang advokat itu bukan begitu. Saya nggak heran tuh ketika dia dulu pernah tampil ya berhadapan dengan advokat senior, advokat senior itu menolak. Jangankan senior, Arasman aja dikasih surat bagus sama dia untuk berlawanan, menolak. Nggak mau. Kenapa? Sulit kita untuk menghadapi argumen-argumen yang dia sampaikan karena bukan argumen hukum. Ini kan seperti ya orang nongkrong di warung kopi, apalagi status panjang lebar segala macam begitu kan. Saya sendiri ada yang bilang, udah pasang juga Bang statusnya yang apa namanya ini bisa mengarah ke dia. Saya bilang, kalau saya bikin status sama seperti itu, apa bedanya saya sama dia? Nah, dengan saya tidak bikin status seperti itu, inilah perbedaan antara saya sama dia. Itu. Abang disebut tukang nebeng di TV. Apa? Tukang nebeng di TV. Gimana Bang? Nah, ya itu makanya kan saya ulangi. Saya mencermati apa yang dia katakan. Rasa-rasanya apa yang dia katakan itu sebenarnya lebih cocok untuk dia. Lebih cocok untuk dia sebenarnya. Kalau seandainya menebeng di TV gitu kan, oh saya ya bisa saya pastikan. Seandainya pun saya menjadi pengacara terkenal, saya pastikan yang bisa membuat saya terkenal itu karena apa? Karena prestasi saya, pendapat hukum saya, argumen hukum saya yang memiliki dasar yang kuat. Nah, kalau dia menjadi terkenal karena apa? Ya kan masyarakat tahu semua. Kenapa? Ya jawab aja sendiri kan. Sampai orang bisa kenal dia itu karena apa? Terus prestasi dia apa? Jadi lebih cocok kalimat itu untuk dirinya sendiri. Bang Farhat juga mempertanyakan prestasi abang tadi yang sudah abang sebutkan. Mungkin kalau ditanya kira-kira abang gimana nih? Apa prestasi lu gitu? Kira-kira gimana bang? Oh iya, prestasi saya. Saya sudah katakan kemarin. Dia juga sudah nyinggung kan, saya gugat Kapolri gitu. Apa itu? Gugat Kapolri dan sebagainya. Satu-satunya nih ya, yang berani ya, menggugat ya, dengan dasar hukum yang cukup kuat, walaupun gugatan saya ditolak, tapi saya sudah menunjukkan ya, konsisten saya terhadap penegakan hukum. Berani mendaftarkan gugatan, berani mengeluarkan pendapat hukum di muka persidangan ya. Dan itu saya lakukan sendiri ya. Dan lihat tuh pendapat-pendapat pakar-pakar hukum, dari 1000 orang yang mengeluarkan pendapat hanya 0,sekian% yang berseberangan sama saya. Itu
salah satu contoh aja. Saya tidak perlu sebutkan banyak-banyak lah. Karena apa? Karena dia sudah menyebutkan masalah gugatan Kapolri. Kalau saya menyebutkan semuanya nanti saya bilang saya sombong lagi. Ya kan? Hal-hal yang dia belum ketahui ya saya nggak perlu sebutkan. Ya. Jadi kalau seandainya saya mau numpang nebeng, nah ini saya jawab nih. Waktu dia ketemu sama saya di pengadilan, dia yang mengundang saya ke grup Saka Tatal. Dan dia yang mengajak saya untuk menjadi penasihat hukum Saka Tatal. Dan dia juga menawarkan saya ke Cirebon. Bahkan dia mau beli saya tiket untuk ke Cirebon. Andai kata saya mau nebeng di TV, gua pasti datang bos ke Cirebon. Kan lu bayarin tiketnya, kamera banyak di sono nyorot. Kenapa saya nggak mau? Saya nggak mau, biarpun kamera banyak di sana disorot, saya nggak mau. Saya mau tampil dengan argumen-argumen hukum saya yang cukup. Karena saya tahu ibaratnya ngapain kalau saya ke sana hanya ada kameranya, mau nebeng masuk TV, kalau saya nggak berbobot. Ya, karena saya tahu. Jadi itulah yang menjadi alasan saya kenapa saya nggak datang ke Cirebon. Kan gampang aja. Kalau dia bilang nebeng di TV, kemarin kalau saya mau nebeng di TV, nebeng aja. Duduk di samping lo aja gue. Nah, kan masuk TV. Cuman gue nggak mau. Ngapain sampai selesai perkara Saka Tatal, saya nggak pernah minta, saya nggak pernah diajak, saya menolak. Tapi pada akhirnya Bang Farhad merasa gitu ya, merasa diganggu nih oleh abang. Bang, kalau menurut beliau jangan nggak usah ganggu gue, nggak usah lapor gue, kenapa sih gitu loh, jangan coba-coba beranilah kalau nggak mau terpuruk katanya gitu. Maksudnya ini aja merasa diganggu lah gitu, gimana jadinya Bang? Gini ya, saya ingat dulu ada ada nasihat dari Agim. Kata Agim, ya, kalau seandainya sentuhan orang itu terasa sakit, sentuhan ya, bukan pukulan. Kalau sentuhan seseorang itu terasa sakit, kau rasakan, berarti bukan sentuhannya yang mengganggu, tapi badanmu ada bisul, sehingga sentuhan sedikit pun kau merasa terganggu, kau merasa terhambat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di tubuhmu ada bisul. Kalau nggak ada bisul, diginiin juga nggak kerasa, diginiin juga nggak kerasa. Apalagi sentuhan. Tapi kalau ada bisul, sentuh sedikit, aduh sakit. Nah, itu jadi introspeksi diri. Ya mungkin itu ada bisul sehingga sentuhan itu menjadi tidak enak, terganggu gitu. Terakhir Bang, mungkin pesan untuk Bang Farhad soal ini aja, soal yang Peradi. Ya kalau saya pesan buat dia, ya nanti kita buktikan apakah saya mampu membuktikan bahwa laporan saya itu benar-benar terbukti. Kita buktikan aja nanti. Dan juga kalau seandainya dia ingin, ya, saya menggugat dia katanya kan 10 triliun. Iya. Gimana Bang? Saya sih pengen juga, tertarik juga gitu kan. Cuman permasalahannya bos, kalau saya sudah buat gugatan, sudah menggugat di pengadilan, ya sudah berjuang mencari dasar-dasar hukumnya, ini orang duitnya ada nggak 10 triliun, ya itu urusan UMKM aja belum jelas, ya itu ibu-ibu pada teriak-teriak UMKM belum selesai. Jadi mendingan daripada nyuruh saya gugat 10 triliun, nah, saran saya balik nih, ya, tolong temuin UMKM, nah, karena kamu dulu kan pernah ngundang saya memperlihatkan bukti-bukti, ya mungkin bukti itu benar, ya saya sampaikan juga pernah ke UMKM, Pak Farhad menunjukkan bukti-buktinya nih tentang perjanjian. Sekarang apa yang kamu perlihatkan sama saya, apa yang kamu lakukan kepada saya, tolong perlihatkan pada UMKM, tolong juga jelaskan ke UMKM, diterima dong UMKM-nya, ya. Apalagi kan minta saya buat 10 triliun, tadi kan kecil dong nyelesain permasalahan UMKM, ya. Ya kira-kira pesan saya seperti itu, ya. Oke, cukup.